masih belajar mengenai nih teks eksplanasi ya. Kalau di sini lebih dijelaskan mengenai tentang kalimat efektif dan kata-kata baku. Ya, seperti Bu Arum menjelaskan kemarin, kalimat efektif itu adalah kalimat yang terdiri dari susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata yang baku. Kata-kata baku sendiri merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Jadi kalau misalkan menulis kalimat, bikin kalimat ya, membuat kalimat itu harus menggunakan kata-kata baku. Nah, ini contoh-contohnya. Kosakata yang tidak baku ya, zaman, lobang. Awas ada lobang, itu ternyata nggak baku ya. Nggak itu juga tidak baku. Tahun, kalau, nggak. Nah, yang bakunya adalah zaman, lubang, tahun, kalau, ya, tidak. Nah, itu bakunya. Jadi kalian sering-sering saja membaca tulisan-tulisan karya ilmiah ya. Nah, cerpen-cerpen itu pasti menggunakan kata-kata yang baku, cerpen-cerpen ilmiah. Oke. Kemudian mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata yang baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Gitu. Jadi kalau kalimat baku atau kata-kata baku ya kata-katanya tidak itu ya tadi tidak terpengaruh oleh bahasa asing, bahasa daerah gitu. Kemudian menggunakan ejaan nih ciri-ciri kalimat efektif, menggunakan ejaan yang berlaku, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memiliki unsur pokok, minimal subjek dan predikat ya. Menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis, dan mudah dipahami, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Jadi, lebih efektif kalimatnya ya. Ini memiliki unsur pokok. Kan kita pernah belajar ya, subjek, predikat, objek, SPOK ya, keterangan. Nah, ini minimal dalam satu kalimat itu ada subjek dan predikatnya. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ini ya, contohnya. Kalimat tidak efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkan. Nah, yang digarisbawahi ini adalah kalimatnya tidak baku ya. Nah, menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Yang efektifnya bagaimana? Ini seperti ini. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkan. Kemudian contoh lagi yang tidak efektif. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Nah, ya, ini berulang, bermakna sama dalam satu kalimat. Semua lampu-lampu. Kalau lampu-lampu itu sudah pasti semua lampu ya. Semua lampu-lampu. Jadinya tidak efektif karena ada kata yang sama yang berulang, maknanya sama. Yang efektifnya diganti saja menyalakan semua lampu. Seperti itu. Oke, lanjut. Menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Ini Bu Arum ulang-ulang saja sedikit, karena kemarin udah juga ya, supaya lebih paham sebelum kita ngerjain soal nanti. Kita sama-sama akan mengerjakan soal. Nah, ini kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus lengkap, logis, singkat, dan jelas.
Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat, ya, adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nih, manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk efektif? Coba dijawab. Yang mana? Komang membeli roti, atau Komang membeli roti di warung? Kira-kira kalimat efektifnya yang mana? Yang C, Bu. Yang C, Komang membeli roti di warung. Ya, kalimat efektifnya adalah Komang membeli roti di warung. Jadi dia lebih lengkap ya. Gitu. Oke. Itu saja materi yang baru pulang. Ada lagi satu. Sebentar. Karena kalau bahasa Indonesia ini dia lebih apa ya? Lebih enaknya tuh kita coba-coba soal, tapi sebelumnya kita ulang-ulang lagi materinya. Bentar. Oke, nih terlihat ya? Oke, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ya, berdasarkan kalimat tanya. Kemarin juga ya, saat itu juga udah Bu Arum jelaskan kalimat tanya itu apa aja. Ya. Nih, teks eksplanasi Bu Arum ulangin lagi, berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Jadi, teks eksplanasi itu bisa juga diartikan seperti ini ya, teks yang menceritakan tentang kejadian atau prosesnya, ya, kenapa, bagaimana, ilmu pengetahuan sosial, budaya yang dan ini budaya dan juga lainnya yang bisa terjadi dan bisa di buktikan secara ilmiah atau nyata berarti ya. Oleh karena itu kalimat tanya sangat diperlukan untuk membantu dalam menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Nah, ini tuh ya. Ciri-ciri kalimat tanya. Tuh. Diawali huruf kapital dan diakhiri tanda tanya. Kemudian kalimat tanya mengandung unsur 5W1H. What, where, when, itu dalam bahasa Inggrisnya ya. What itu apa? Sebentar ini ada gangguan. Oke. Nih ya, unsur-unsur atau kata tanya dalam bahasa Inggris itu ada 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. What itu apa, where itu di mana, when itu kapan, who itu siapa, why mengapa dan bagaimana. Nah, itu adalah kata-kata tanya. Jenis kata tanya apa? Bu Arum sudah jelaskan juga ya kemarin ya. Pertama yaitu ada kata tanya apa. Yang digunakan dalam kalimat tanya nih ya. Digunakan dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ya, terus di mana? Di mana ini digunakan dalam kalimat tanya yang menanyakan tempat atau lokasi. Ya. Contohnya nih. Di mana Thomas Alva Edison dilahirkan? Kalau yang tadi apa contohnya? Nih. Apa yang dilakukan Thomas Alva Edison pada usia 11 tahun? Itu. Terus lanjut lagi kapan? Ya, kapan itu biasanya menanyakan waktu kejadiannya. Waktunya kapan? Contohnya, kapan lampu pijar listrik pertama tercipta? Seperti itu ya. Siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang ya.
siapa penemunya. Nah, terus habis itu ada lagi mengapa. Ya, mengapa itu menanyakan sebab terjadi sebabnya atau alasannya. Contohnya, mengapa Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar tuh ya. Jadi yang penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Terus bagaimana? Bagaimana itu menanyakan prosesnya. Ya. Contohnya bagaimana cara Thomas Alva Edison mengubah dunia menjadi lebih baik atau lebih terang. Nih, kita lihat ada teks di sini. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Jadi kalau misalkan ditanya pertanyaannya di mana Thomas Alva Edison lahir, ya di Milan, Ohio, kapan? Pada tanggal 11 Februari, ya. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resminya di sekolah. Wow. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Alva Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran terbitannya yaitu Weekly Herald. Laris terjual tuh ya. Jadi dapat ilmu tuh di mana aja. Seperti kalian sekarang harus belajarnya di rumah saja. Jangan jangan jadi hambatan ya. Jangan jadi alasan untuk nggak belajar. Bahkan Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar saja, lampu yang kita sekarang ini bisa gunakan, itu dia tidak selesai menyelesaikan sekolahnya. Dia belajarnya di rumah saja, belajar sama ibunya. Tetapi dia punya keinginan yang besar, ya. Tahun segitu belum ada lampu ya, masih pakai penerangannya lilin, ya, api obor seperti itu. Dia ada keinginan untuk belajar. Jadi dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, kalau kita tuh ada keinginan untuk belajar, pasti insya Allah akan ada jalannya. Ya, jangan jadi alasan nggak bisa. Kalau misalkan takut malam mati lampu, nggak bisa lihat, kerjakan tugasnya sekarang pagi ya, yang masih terang. Kalau misalkan takut nanti malam misalkan nih lagi jaringannya gangguan ya, kalau malam agak gangguan, kerjakan sekarang tugasnya, mumpung jaringannya masih bagus gitu. Jadi ayo semangat belajar demi kalian sendiri ya. Bu Arum ini hanya sarana penyampai materi saja ya. Kalian bisa tidaknya itu kembali ke kalian sendiri. Keinginan kalian tuh besar apa tidak untuk paham gitu. Untuk belajar itu kembali ke kalian sendiri. Oke. Nah, ini adalah kalimat-kalimat penting atau informasi penting yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan atau kata tanya. Kapan Thomas Alva Edison dilahirkan? Nah, ini ya. Kapan berarti menanyakan waktu. Berarti tanggal segini, 11 Februari 1847. Kemudian di mana? Berarti di tempat, menanyakan tempat, di Milan, Ohio. Apa yang dilakukan Thomas Alva Edison? Nah, apa yang dilakukan Thomas Alva Edison pada usia 11 tahun? Aduh, baru belibet nih. Lagi nggak, maaf ya kalau Bu Arum ngejelasinnya agak belibet, lagi nggak enak badan Bu Arum. Oke, nih. Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana pada usia 11 tahun. Jadi apa itu pekerjaannya? Apa sih yang dilakukan? Nah, gitu. Nah, ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, ya, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober
1879 ya, 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, siapa penemu lampu pijar pertama? Siapa berarti? Thomas Alva Edison. Ya, penemu lampu pertama adalah Thomas Alva Edison. Kapan lampu pijar pertama menyala selama 40 jam? Pada 21 Tanggal 21 Oktober betul. Ya. Kemudian, mengapa Thomas Alva Edison menciptakan lampu pijar? Coba, kenapa? Ia melihat dunia butuh penerangan. Ya, karena kita itu ya, Thomas Edison karena ia melihat dunia butuh penerangan. Jadi kalau misalkan bayangkan saja kalau nggak ada lampu ya, kalau tidak ada orang yang berpikir seperti Thomas Alva Edison, kita nggak akan bisa tuh yang menikmati terangnya malam ya. Kita mungkin masih pakai lilin-lilin aja gitu. Nah ini ya, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi seperti yang Bu Arum pernah jelaskan ya, kalau tidak salah itu materi korupsi. Nah, materi korupsi, anti korupsi. Itu kan Bu Arum bilang, kalau kalian mau mengubah dunia, ubah dulu diri kalian, ya kan? Nah, seperti Thomas Alva Edison, dia ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Dimulai dari dirinya sendiri, ya. Dia pantang menyerah, keingintahuannya besar. Oleh karena itu dia menciptakan lampu pijar. Nah, penemu-penemu seperti penemu mesin ketik, ya. Penemu mesin ketik yang dulu orang itu hanya menulis saja, disuruh buat tulisan panjang-panjang, ya tidak efektif waktunya yang digunakan. Saat ada penemu, nah ini nanti tugas kalian ya, penemu mesin ketik jadi lebih mudah mengerjakannya. Kemudian penemu telepon ya, dulu orang berkirim surat, sulit untuk berkomunikasi. Kemudian ada orang-orang yang berpikirannya itu cerdas dan ingin mengubah dunia menjadi lebih mudah dan lebih baik. Ditemukanlah telepon, ya. Pertamanya telepon pakai kabel, terus ada lagi telepon genggam. Sampai sekarang ya, teleponnya, HP-nya bisa dibawa kemana-mana, bisa touch screen tanpa harus ada tombol-tombolnya. Mungkin kalian belum lahir ya, dulu tuh HP-nya Bu Arum tuh pakai tombolnya masih yang kalau sekarang kan QWERTY ya. Kalau dulu tuh baru 9 tombolnya. Nanti kalian lihat deh di Google, telepon-telepon zaman dahulu itu seperti apa. Nah itu ya, jadi para penemu itu ingin merubah dunia menjadi lebih mudah, lebih baik. Nah, dimulai dari diri sendiri, yaitu sikap pantang menyerahnya harus ditimbulkan. Kalau udah nyerah, aduh belum dicoba nih, udah kayaknya aku capek, aku nggak bisa nih ngerjakan ini, ya udah deh lihat temen aja atau aduh udah deh lihat Google aja jawabannya. Apalagi sekarang lebih mudah ya, bisa lihat di Google, semuanya bisa lihat di Google. Orang kasih tugas, jawabannya bisa lihat di Google. Tapi nanti kalian ya sulit memahaminya. Gimana caranya ini? Jawabannya 100, tapi nggak paham pelajarannya apa. Gitu. Bagaimana cara Thomas Alva Edison mengubah dunia menjadi lebih baik? Bagaimana? Coba ada yang bisa jawab nggak? Ada yang berani menjawab? Ayo, bagaimana sih Thomas Alva Edison itu mengubah dunia menjadi lebih baik? Ayo, nih. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Ya, Thomas Alva Edison mengubah dunia menjadi lebih baik berkat kegigihannya dalam menciptakan lampu
Pijar. Gitu. Jadi dengan kata-kata tanya itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting di sebuah teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah menceritakan tentang fakta ilmiah ya, peristiwa-peristiwa alam yang bisa dibuktikan secara ilmiah yang sudah benar terjadi ya. Dan di situ banyak informasi penting yang bisa kita dapatkan. Nah, nih, informasi dari teks Alva Edison tadi, penemu lampu pijar. Ya, Thomas Alva Edison di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari nih. Tuh, berkat kegigihannya mengubah dunia. Itu adalah tadi informasi-informasi penting yang bisa kita dapatkan di sebuah teks eksplanasi. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia. Tapi tugas kalian ingat-ingat ya, atau ditulis boleh. Tugasnya adalah mencari teks eksplanasi mengenai penemu. Penemu apa saja, kecuali Thomas Alva Edison. Ya. Nanti kalian tulis informasi pentingnya. Jadi kalian cari dulu teksnya. Misalkan teksnya ini panjang, 3 paragraf misalkan ya, yang kalian temukan di Google. Kemudian kalian, atau enggak di buku temanya kalian. Siapa tahu di situ ada teksnya. Ya, teks eksplanasi mengenai penemu. Kemudian kalian cari informasi pentingnya. Nah, ditulisnya informasi pentingnya seperti yang tadi Bu Arum contohkan di video pembelajaran. Nah, ini baru ulangin lagi. Ya, sebentar. Nah, ini nanti kalian tulisnya berupa seperti ini. Nah, informasi dari teks. Nah, teksnya apa judulnya kalian? Misalkan penemu mobil pertama ya. Judulnya misalkan penemu mobil pertama. Informasinya apa saja yang kalian dapatkan? Dibuatnya berdasarkan kalimat-kalimat tanya tadi. Kalimat-kalimat tanyanya apa saja? Ada kapan, ya, terus apa lagi? Apa? Di mana? Terus bagaimana? Terus siapa? Mengapa? Ya. Menggunakan kalimat-kalimat tanya itu, kalian dapatkan informasi penting di sebuah teks eksplanasi yang bertemakan penemu. Penemu apa saja, ya. Jangan penemu uang di jalan ya. Ini harus yang ilmiah, ya. Jangan penemu uang di jalan. Harus ilmiah. Itu bukan penemu. Tuh, jadi harus ilmiah yang sesuai dengan fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu. Jadi penemu lampu kah, penemu roda ya, penemu roda pertama dia. Iya, jadi roda itu dulu ditemukan juga. Jadi orang itu pas narik gerobak ya sebelum jadi mobil, gerobak itu masih diseret. Kemudian jadi orang-orang tuh berpikir gimana ya caranya supaya gerobak ini mudah kalau misalkan diseret atau digendong ya kan, kalau ada yang suka nonton drama Korea ya, kalau masih ada tuh kerajaan-kerajaan dahulu yang kalau rajanya atau ratunya dipapah atau digendong pakai itu apa namanya tandu. Nah, mereka belum menemukan roda-roda. Jadi roda itu ditemukan supaya memudahkan mereka, nggak berat lagi nih ngangkat-ngangkat, nggak berat lagi mereka geser-geser barang gitu. Nah, itu ada penemu roda. Kemudian penemu telepon bisa. Penemu kalau lampu kan udah ya, penemu mesin ketik, penemu setrika, penemu TV. Coba kalian cari di internet atau enggak di buku tema 3 kalian ada penemu apa di situ. Ya. Kenapa?
Penemu tisu. Pokoknya yang bisa sesuai dengan teks eksplanasi tadi. Teks eksplanasi tadi kan kita udah bahas ya mengenai teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan tentang penemu ilmiah, ya penemu kejadian apa? Kejadian ilmiah, kejadian yang nyata yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi kalau misalkan kain, ya kain itu juga kan pertamanya orang zaman dahulu, orang purba, enggak bukan orang purba sih, orang zaman dahulu, ya orang zaman dahulu sebelum Masehi mereka kan menggunakan baju itu dari kulit hewan, ya kan? Itu lebih sulit buatnya. Terus itu lebih berat dipakainya. Nah, kemudian ada penemu-penemu pencetus-pencetus bisa membuat sari-sari benang yang dipintal menjadi kain dari ulat sutra, ya. Nah, itu juga bisa penemu kain misalkan. Itu kan berarti dia secara ilmiah benar dan bisa dijelaskan gitu. Kemudian penemu apa lagi coba? Penemu banyak ya yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari teks eksplanasi bertemakan seorang penemu, ya, seorang penemu ilmiah. Ya, kemudian kalian cari informasi pentingnya di dalam suatu paragraf itu. Ya, yang bagaimana Bu cari caranya mencari kalimat pentingnya menggunakan kata tanya, ya kata tanya yang udah tadi Bu Arum jelaskan. Gitu. Yang tadi Zaki juga udah bantu sebutkan. Nah, dengan kata tanya itu kalian akan bisa menemukan informasi-informasi pentingnya. Kemudian informasi pentingnya dibuat satu paragraf seperti contohnya Bu Arum. Nah, nanti kalau masih bingung boleh diputar lagi video ini berkali-kali. Ya. Oke, itu aja. Ada yang bisa ada yang mau ditanyakan? Kata kunci jawabannya Bu, katanya. Nanti ya, baru share ya. Kunci jawaban hari ini. Kenapa? Ada lagi yang ditanya? Tadinya Bu berapa penemuannya Bu? Berapa? Berapa apanya? Penemunya. Dibuat saja satu cerita tentang penemu. Kalau mau lebih dari satu juga nggak apa-apa. Jadi nanti banyak paragraf yang kalian bikin. Kalau misalkan kalian cari paragraf atau teks mengenai eksplanasi, kalian carinya penemu listrik, penemu sepeda, motor, rangkaian listrik banyak, misalkan ada 3 judul, berarti kalian akan membuat informasi pentingnya 3 paragraf. Gitu. Jadi Bu Arum mintanya satu saja, cari paragrafnya ya. Cari teks eksplanasi mengenai penemu. Kalau lebih dari satu Bu, saya mau bikin 5 paragraf mengenai penemu-penemu. Berarti ada 5 penemu. Nggak apa-apa juga. Bu Arum tidak larang. Kalau misalkan kalian, seneng nih gitu. Penemu pesawat ya. Penemu, kalau Bu Arum bukan bibi juga penemu pesawat. Nih, ntar ya. Bentar, Bu Arum. Stop dulu.